Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada Safira. Alhamdulillahirabbil alamin. Safira? Ada Ustaz. Oh, udah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perhatikan Safira, ini masih yang kemarin. Jadi dibaca, setelah dibaca baru diuraikan ya. Dibaca kemudian diuraikan. Kemarin di mana itu ya? Dibaca kemudian diuraikan. Ini. Dibaca dulu. Ini 23 ya. 23 11. Silahkan Safira membaca ini. Nomor 7. Halo Safira. Qalu terus Inda ummatihi. Ya. Agak diliarkan matu sitik membacanya. Qalu inda ummatihi. Nah, sekarang sudah membaca. Coba diuraikan per kata. Setelah diuraikan bentuk kata, baru jabatannya kalau dapat. Nah, silakan. Apa bentuk kata? Qalu. Qalu fi'il. Fi'il apa? Madi. Ya bagus. Kalau setiap fi'il madi kah, fi'il mudhari kah, pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya qalu? Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Huwa, hum, hum ya. Jadi fa'ilnya tersembunyi hum karena ada waw sama alif. Lalu inda, apa kemarin inda itu? Huruf? Bukan huruf jar, tapi kerjanya seperti huruf jar. Huruf apa? Huruf zarab namanya. Apa namanya? Zarab. Zarab. Maka yang dimazrubkannya atau yang dimajrurkannya ini, itu makanya baris bawah ini. Ini dimazrubkan oleh inda, ya, dimazrubkan oleh inda. Itu maka barisnya ummati. Karena ada inda. Inda itu artinya di sisi atau di samping. Ummah ya umat. Hi sebagai apa itu? Berarti inda, zarab, ummati, mazrub. Gitu. Kata benda ini. Lalu hi bentuk apa ini Safira bentuknya? Bentuk katanya hi. Kata? Kepunyaan. Ya, kepunyaan. Fungsinya kepunyaan. Kalau bentuk katanya adalah dhamir, kata ganti ya. Kalau kepunyaan itu bertukar dari huwa menjadi hi atau hu ya. Jadi menguraikannya hi adalah kata ganti atau dhamir berfungsi sebagai kepunyaan atau kepemilikan dari ummah. Atau mudhafun ilaih sama itu. Mudhafnya ummah, hi mudhafun ilaih. Bisa nggak mengartikan? Ini di samping artinya. Coba. Qalu. Apa artinya qalu? Berkata, telah berkata. Siapa yang telah berkata? Gitu. Dia perempuan. Tapi mereka tadi. Telah berkata. Mereka laki-laki. Ya, telah berkata mereka laki-laki. Inda di samping. Ummati. Ya, umatnya. Ini berpola fi'il fa'il kah atau berpola mubtada khabar? Fi'il fa'il. Ya fi'il fa'il.
Ini siapa? Balkis atau Najwa? Halo? Balkis atau Najwa? Nah, belum nyambung ya. Jadi ini adalah fiil fa'il. Balkis sama Nah, Najwa, Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Najwa. Balkis sama Najwa. Oh, Bakil. Perhatikan ya, ini sudah dimulai tadi. Mulai Sapira. Jadi ini Sapira, diperhatikan saja dulu. Ini indakan zarab, mazrubnya tihi. Kemudian kepunyaan sini hi. Ini fiil fa'il kata Sapira. Nah, Sapira coba kalau diterjemahkan ini bagaimana? Betul ini susunan kalimatnya atau enggak, Sapira? Telah berkata mereka di samping umatnya. Cocok enggak? Sesuai enggak? Pakainya di sini. Telah berkata mereka di samping umatnya. Sesuai apa tidak? Tidak. Apa yang sesuai maunya? Telah berkata mereka di samping umat mereka. Coba ganti hi ini menjadi mereka. Kepunyaannya mereka yang punya umat. Atau yang punya rakyat. Bagaimana bacanya? Qalu inda Bagaimana mengganti hi menjadi kepunyaan mereka? Silakan, Sapira. Bagaimana cara menggantinya? Telah berkata mereka di samping atau di sisi atau dekat boleh umat apa? Tentu umat mereka. Coba ganti hi itu dengan mereka. Apa gantinya? Kepunyaan. Iya. Ya hum itu berganti menjadi him ya. Nah, itu dia. Begini. Coba baca Sapira. Qalu inda ummahim. Iya, qalu inda ummatihim. Itu. Makanya kita mengerti nanti jalan bahasa Al-Qur'an walaupun bagaimana kita sudah paham ya. Tujuannya supaya kita mengerti. Nanti membaca Al-Qur'an itu banyak-banyak peraka antara ain baru kita mengerti hanya perbendaharaan kakaknya yang dipelajari ya, baru dipelajari apa maksudnya, apa tafsirnya. Coba nanti dicerna, baru kita bisa pedoman hidup kita adalah Al-Qur'an. Berikut ini nomor 8, coba Balkis, silahkan Balkis baca. Sakantu fit daurati. Ya, sakantu fit daurati. Itu membaca pertama. Coba uraikan perkata, setelah diuraikan perkata, beri jabatannya atau menguraikan bagaimana susunan. Sakantu. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ada huruf mudhari di depannya, huruf mudhara'ah. Ana itu atau Anita, kan nggak ada. Pakai tutu, tum-tum kan murah carinya. Apa itu? Fi'il madhi. Kalau dilihat kotak-kotaknya, kotak keberapa nih? Bayangkan 14 kotak itu, kotak keberapa itu? Mulai dari sakana, sakanu gitu. Ke-15. 15. Kotak kan 14. Ke-13. 13. Berarti ini fi'il madhi, kotak yang ke-13. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya fit daurati. Itu fit daurati itu jar majrur itu. Mana bisa? Kalau nggak ada yang jelas, yang tersembunyi kan jelas. Kalau mana itu fa'ilnya? Tu. Ya tu atau ana.
Itu dia fa'il. Pelakunya itu kan ana. Jadi kalau sakantu, sakana itu arti diam atau stay bahasa Inggrisnya atau tinggal. Jadi tinggal aku, nah, kan begitu. Telah berdiam aku, telah memondok aku, fid daurati, di pondok. Fid daurah artinya di asrama. Jadi sakantu fid daurah, tinggal aku di asrama. Nah, kalau fid daurah bagaimana menguraikannya? Fi Itu fiil, ad-daurati, mana fiil? fiil, apa namanya, jar. Huruf jar. Ya, fit itu huruf jar, ad-daurati itu majrur. Ya, kata benda tapi dijarkan oleh fi. Nah, ini pola kalimatnya berpola fiil fa'il kah atau berpola mubtada khabar? Fiil fa'il. Ya. Karena dia sudah sakantu. Jadi sakantu fid daurah. Aku tinggal di asrama. Kalau ada bertanya orang, Aina sakanti? Di mana engkau tinggal? Jawab sakantu fid daurah. Ya. Baik. Nomor 9 silakan Najwa. Ini nomor 9. Silakan Najwa, baca. Allahu khalaqat. Ya. Allahu khalaqat. Coba diuraikan. Allahu bentuk apa? Bentuk Kata bendakah, kata kerjakah, atau huruf? kata benda. Ya, kata benda. Bukan berarti Allah itu benda ya, tetapi ini kata-katanya. Kata benda. Lalu, kenapa berani membaca Allahu? Kenapa berani Najwa membaca Allah? Karena Allahu pokok kalimat. Iya, karena pokok kalimat undang. Kalau ini pokok kalimat, mana sebutannya atau predikatnya? Khalaqat. Iya, khalaqat. Nah, sesuai nggak ini sebagai predikatnya nih, khalaqat ini? Pokok kalimatnya Allah. Nah, ini di belakangnya khalaqat. Bagaimana? Salah. Salah ya. Yang betulnya apa? Coba. Allahu khalaqah. Iya. Jadi yang betulnya Allahu khalaqah. Kalau khalaqat berarti hiya. Nanti kembalinya hiya kan salah pula. Jadi Allahu khalaqah. Kabarnya khalaqah. Khalaqah ini bentuk apa? Fi'il madhi. Kalau fil madi mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Huwa. Iya. Kembali huwa kemana? Atau di murajaknya atau murjak? Ke Allah. Iya, ke Allah. Itu ya. Itu Balkis sudah mengerti ya. Coba bayangkan ada teman-teman ya, teman-teman ya. Ya Ustaz. Barusan Najwa. Bagaimana? Yang barusan tadi itu Najwa bukan Balkis. Oh, iya, betul salah ya. Iya, Najwa. Coba kalau diingat dulu kan, berlomba-lomba baca Quran itu ini yang apa dulu? Udah ngerti kita gini. Jadi nanti baru membaca ayat kita sudah paham. Mulai dari amma yatasaalun atau Fatihah sudah ngerti kita. Ya, jadi itu makanya membaca Al-Quran nanti kalau sudah mengerti bahasanya ini satu rakaat itu dibaca, mengerti kita. Perbendaharaan kata yang perlu dipelajari. Terjemahan perbendaharaan kata itu tergantung bentuk kata. Nah, sekarang Allah khalaqa artinya apa artinya? Allah telah menjadikan ya. Allah telah menciptakan dia. Begitu menerjemahkannya. Allah telah menjadikan dia. Berikut kembali lagi putaran pertama ke Nawal sudah datang Nawal. Ustaz. Silakan Nawal lagi. Nomor 10 silakan. Allahu sami'ata. Ya, Allahu sami'at. Kalau sami'ata enggak mungkin lah. Sami'at mungkin, sami'ta bisa, sami'ti bisa, itu apanya alternatif. Nah, kenapa berani Nawal membaca Allahu barisnya tidak Allah? Silakan. Apa jawabnya, Nawal? Karena pokok kalimat. Ya, pokok kalimat undang-undangnya mesti berbaris depan. Oke. Kalau ini pokok kalimat, mana sebutannya kira-kira? Sami'ta. Ya, kalaupun sami'ta, oke. Sami'ta ini bentuk apa?
Fi'il madi. Nah, kalau fi'il madi mana fa'ilnya? Kalau sami tadi baca. Anta. Anta. Nah, setelah ini kita mengerti fa'ilnya anta, kalau ini pokok kalimat, cocok enggak? Sesuai enggak? Benar enggak ini sebutannya? Allahu sami'ta. Kalau terjemahkan kan Allah telah mendengar engkau. Nah, cocok apa enggak? Benar atau enggak? Salah. Salah. Yang betulnya apa? Coba. Allahu sami'a. Iya, bagus. Jadi Allahu sami'a, itu yang betul ya. Jadi Allahu sami'a. Kalau sami'a bentuk apa sami'a? Fi'il madi. Iya, kalau fi'il madi mana fa'ilnya? Huwa. Tersembunyi huwa. Ya, tersembunyi huwa. Kemana dibalikkan lagi huwanya? Sami'a. Oh ya, sami'a itu kan punya fa'il huwa. Kemana dikembalikan dianya itu? Kepada Allahu. iya, kepada Allah. Jadi apa terjemahnya? Coba Nawal, apa terjemah? Allahu sami'a. Allah Allah. telah mendengar dia. Ya, Allah telah mendengar dia. Ya, bagus ya. Sudah banyak kamu pengertiannya. Silakan lagi Balkis, silakan Balkis nomor 11. Sapira dulu, Sapira. Silakan Sapira. Keras. Hazihi. Hazihi Zainabun. Kasih baris hazihi Zainabun. Nah, terus Zainabun. ah, Lahu kitabun. iya, betul bacanya. Lahu kitab, tapi agak mulai terbalik. Hazihi bentuk apa Sapira? Hazihi bentuk katanya bentuk apa Sapira? Kata benda. Ya, kata benda apa? Penunjuk. Iya, kata benda penunjuk. Fungsinya sebagai apa atau jabatannya dalam kalimat? Kalimat. Iya, pokok kalimat. Mana sebutan? Zainabun. Iya, Zainabun. Zainabun itu mu'annas atau muzakkar ini? Muzakkar. Zainab. Ustaz. Zainab mu'annas atau muzakkar? Laki-laki atau perempuan? Muzakkar. Muzakkar laki-laki itu. Jadi ini Zainab. Zainab laki-laki. Ya, kalau bahasa Minangnya Zaino, Sino. Laki-laki itu perempuan. Nama Zainab itu untuk laki-laki apa perempuan, Safira? Hah? Muzakkar. Nah, Zainab itu laki-laki, nama padusi apa nama laki-laki itu? Laki. Oh, bukan Zainal, Zainab, Zainab, Zainab. Kalau Safira nama laki-laki padusi? Hah? Si. Ah, Zainab tuh nama padusi. Jadi muannas apa muzakkar? Hah? Muzakkar. Lah, Panas. Zainab padusi, kalau padusi itu mu'annas namanya. Ya. Jadi sudah sesuaikah antara pokok kalimat sama sebutan? Sesuai. Nah, itu dia. Jadi ini adalah Zainab. Nah, ini dibalikkan Sapira. Tadi bacanya sudah benar. Lahu kitabun. Baginya satu kitab. Nah, sudah benar susunan begini apa salah Sapira? Udah. Hah? Mulanya kan hazihi Zainabun. Ini adalah Zainab. Lahu kitabun. Baginya sebuah kitab. Sudah betul tulisannya ini?
Ah, sudah betul atau salah? Udah. Ah, coba ditanya dulu Nawal. Bagaimana Nawal? Betul atau salah gini? Hazi Zainabun, lahu kitabun. Bagaimana Nawal? Coba Lahu Najwa. itu apa, Ustadz? Kalau lah kan huruf jar itu kok lupa. Oh iya. Coba Nawal, siapa? Najwa lagi. Coba Najwa, bagaimana Najwa? Hazi Zainabun, lahu kitabun. Hadhihi Zainabun. Lahu kitabun. Ya, sudah betul atau salah? Salah. Betulnya apa? Hadhihi Zainab lahu kitabatun. Ngawur. Walkis, coba Walkis. Hazihi Zainabun, lahu kitabun. Oh ya, masih salah. Itu Ulang yang lagi. salah. Hah? Yang benarnya hazihi Zainabun, laha kitabatun. Jangan kita batun, biasa saja. Kitabun. Kok salah? Iya, Kan Ya, bisa jadi- kok. iya. Ya betul. Gini jadi. Itu Kok panjang sekali pikirannya ya? Kok enggak teringat ya? Kok dipakai itu kan apa? Itu kan ini kan Zainab. Hazi Zainab, ini adalah Zainab. Baginya nyanya tentu Zainab perempuan. Jadi diganti. Jadi Hazi Zainab laha kitabun. Baginya si Zainab ini kan jar majrur ini. Kencang-kencang berpikir, jangan lambat-lambat. Ini dunia mau kiamat. Cepat supaya banyak cepat membaca Quran. Banyak membaca Quran nanti ya mengerti kita konsep hidup ya. Laha kitabun ya. Jadi itu yang baiknya. Berikut Sapira sudah, sekarang Balkis. Silakan Balkis baca ini nomor 12. hum alimani fil lughatil arabiyyati. Wah, ya. Ini sudah melampaui batas ini ya. Ini terbawa ini juga, tapi enggak ditanya. Nah, bagaimana ini? Coba uraikan, Balkis. Hum pokok kalimat. Ya, bentuknya dulu. Bentuk kata. Mubtada khobar. Itu jabatan juga itu. Bentuk apa bentuk hum? Oh, kata benda. Ya, kata benda apa? Kata benda kepunyaan. Nah, jangan. Kepunyaan Kata itu ganti kalau dia orang. berganti dengan kata ganti orang. Betul, damir gitu kan. Fungsinya sebagai apa? Sebagai pokok kalimat. Ya, mana sebutannya? Alimani fil lughatil arabiyyati. Ya. Ini kalau alimani sudah sesuai antara hum sama enggak? Kabarnya atau predikatnya? Belum. Yang betulnya apa? Alimu. Ini berapa ini? 2 atau banyak atau 1? Alimani. Oh, Iya. itu jamak. Itu ditanya itu berapa orang? Hum itu banyak. Alimu itu 2. Sesuai apa enggak? Mereka 2 orang alim. Gitu. Hum alimuna. Jadi ini diganti ya menjadi waw sama nun. Gitu jadi. Supaya sama dia, banyak sama banyak, laki-laki sama laki-laki. Kalau fil lughah ini jar majrur, cuma ini belum belajar lagi. Kalau ini kenapa dibaca logati? Bagaimana Balkis? Kok dibaca logati? Karena majrur. Ya, karena majrur. Cuma ini belum dipelajari. Ini terbawa ya, nggak sadar juga Ustadz. Ini kenapa dibuat Arabiyati? Belum belajar. Itu bukan menjelaskan al-lughat tuh Pak Ustadz.
Karena al-lughat itu pakai alif lam. Antara yang menjelaskan yang dijelaskan itu biasanya yang menjelaskan aja pakai alif lam, yang dijelaskan enggak. Ini sama-sama alif lam, belum belajar. Ingat nggak pelajaran di pesantren dulu ada belajar naat? Enggak. Belajar apa Ustadz? Naat. Belum ada. Nah, itulah ada sebenarnya. Oh, kalau sudah 2 tahun ada dulu, tapi lupa. Naat man'ut. Jadi ini belum dipelajari ya. Oke. Jadi ini polanya pola mubtada khabar atau pola fi'il fa'il. Hum alimuna fil lughatil arabiyyah. Mubtada khobar. Iya, mubtada khabar ya. Karena kok kalimatnya hum. Berikut lanjut membaca dulu Najwa, silakan. Nawal lagi ya. Najwa dulu, Najwa. Najwa dulu, Najwa. Al-muhandisuna laisa fil baiti. Enggak ada alif Ya. lam. Jangan melompat Fi membacanya. baitihi. Al-muhandisuna laisa fi baitihi. Al-muhandisuna bentuk apa ini? Kata benda, kata kerja atau huruf? Eh, Bentuknya kata benda, kata kerja atau huruf? kata benda. Kata benda 1, 2 atau banyak? Banyak. Banyak laki-laki, perempuan, taksir? Banyak laki-laki. Iya, ada wasmana. Fungsinya sebagai apa? Pokok kalimat. Iya. Sesuai nggak dengan khabarnya ini? Ini pun sudah agak melompat juga ini. Coba, tapi bisa mungkin. Dipakai laisa atau laisu. Pakai laisu. Ya, dipakai laisu ya. Mesti banyak pula. Arti laisu ini bukan mereka ya, tidak mereka. Fi baitihi, coba uraikan ketiga-tiganya. 1, 2, 3. Coba uraikan ini apa? Fi baitihi. Fi huruf jar. Ya, Baiti. yang Kenapa Ustaz? yang dijarkan sampai mana? Baiti. Iya. Hi sebagai apa? Kata kepemilikan. Ya, kepemilikan. Al-muhandisun artinya insinyur, banyak ya, mulai 3 hitungannya, insinyur laki-laki. Insinyur laki-laki tidaklah mereka atau bukan mereka di rumahnya. Ini boleh berlaku nyanya laki-laki 1, tapi kalau disesuaikan supaya banyak bagaimana gantinya? Coba. Tadi sudah coba juga. Berarti para insinyur laki-laki itu tidak ada mereka di rumah mereka. Bagaimana caranya? Bahasa Arab. Al-muhandisuna laisu fi baiti. di rumah mereka. Nah. Enggak tahu. Hi diganti dengan banyak apa itu? Banyak laki-laki. Kalau hi kan 1, kalau hima 2, kalau banyak laki-laki? Him. Ya, him. Ya, gitu aja. Itu. Cuma ini pun bisa dirubah lagi nih. Bisa nggak? Kalau bait kan 1 rumahnya nih, 1 rumah. Kalau 2 rumah apa? Kalau 2 rumah. Kalau 2 rumah. Ayo, Balkis 2 rumah. Nawal? Baitani. Baitani. Kalau banyak rumah? Baituna. Itu laki-laki. Ada laki-laki rumah. Jadi lari di jamak taksir. Siapa bisa ingat? Ada nggak membaca? Belum banyak-banyak membaca ya. Bait 1, kalau 2 baitani. Kalau banyak rumah, buyut. Oh iya. Buyut. Ya. Jadi di sini sebenarnya bisa diganti ini semua, tambah wow lagi sini. Gini ya. Gitu. Apa bacaannya jadinya? Coba. Al-muhandisuna laisu fi buyut. Tahu. Terus fi buyut. Dia tahu tah. Fi Coba. buyut. Coba Nawal, baca Nawal. Al-muhandisuna
al-muhandisuna Laisu laisu fi buyu coba Sapira agak kencang berpikir sedikit. Al-muhandisuna terus cepat. Al-muhandisuna laisu fi Di buyu buyutihim. kacau. Padahal sudah dipelajari. Coba Najwa. Silakan Najwa. Al-muhandisuna laisu fi buyutihum. Bi buyutihim. Oh ya, tihim. Kenapa lupa Sapira? Tapi ada pi huruf jar. Ya dibuyutilah. Kalau him ini tergantung, mungkin ada hum, ada him. Ya. Jadi al-muhandisuna laisu fi buyutihim. Para sarjana insinyur itu tidaklah mereka di rumah-rumah mereka, berarti enggak di rumah. Silakan Nawal lagi, silakan Nawal ini. Baca Nawal. na'am hum katabna Terus fil madrasati. ya. Coba perbaiki, sudah jelas salah ini Nawal, perbaiki, coba. Naam. Ya, coba. Ya, Ya, coba langsung perbaiki Arabnya, mana yang salah menurut pendapat Nawal lah, coba. Naam, na'am hunna katabna fil madrasati. ya bagus. Coba kalau mau dipertahankan hum bagaimana? Coba. Naam, Na'am hum katabu fil madrasati. wah ya pintar ya. Nah, sudah ngerti itu. Ya, kalau mau dipertahankan hum, maka dibuat di sini katabu ya. Betul tuh. Kalau mau dipertahankan hunna, ini tetap. Yang ini ganti hunna. Naam, hum katabu fil madrasah. Ya, mereka telah menulis di sekolah. Kalau mereka perempuan, naam hunna katabna fil madrasah. Jadi begitu nanti ya melihat Al-Quran itu sebentar lagi kamu kan sampai nomor sekian sudah banyak dari Al-Quran. Nanti banyak Ustadz latih ke Al-Quran supaya cepat membaca per halaman, ngerti kita lagi. Jadi panjang pendek itu sambil aja itu. Yang perlu dipelajari, kemudian apa susunannya, bagaimana menerjemahkan, apa maksudnya, itu dipikirkan, itu masuk ke dalam perasaan kita. Kalau dia bersifat untuk diyakini, kalau jangan yang tidak baik, misalnya kita pun tidak ikuti. Begitu baru dia pedoman Al-Quran ya. Aturannya betul nanti kamu tingkat SMA atau ya SMA kurang-kurang sudah pintar. Kecuali Balkis sudah SMA ya Balkis ya. Nah berikut, ini Ustadz besarkan dulu ya. Silakan diperbesar ini dulu. Kasih nomor 48 supaya besar dia. Sebentar, ini lagi supaya besar, kasih nomor 48. Ada giliran 48. Ya, ini untuk giliran berikutnya dibesarkan juga menjadi nomor 48 supaya nampak jelas besar. Ya. Ya, satu lagi. Ini sudah potong-potongan Al-Quran ini. Gunanya kita belajar ini kan supaya mengerti isi Al-Quran. Ya, supaya mengerti isi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Ya, jadi kalau dia pedoman hidup mesti diketahui susunannya. Nah, kalau orang yang nggak belajar kata bahasa ya paling dia lihat terjemahannya lah. Nah, itu terus diterlihat terjemah.
Jadi beda nanti kamu dengan apa ya para leluhur, dan itu diinginkan oleh leluhur itu supaya pintar. Nah sekarang mana tadi? Ini lagi nomor 15. Silakan Safira, nomor 15, baca. Hiya sami'atum fil Ada Safira, ada bacaan Ada. sami'atum. Ada Dalam fi'il madhi 14 itu ada sami'atum. Coba. Hiya, sami'atum. ada sami'a, sami'u, terus ada nanti sami'atum. Agak capek pikir lah ya do mode sami'atum. Enggak ada ya, enggak ada. Yang ada apa itu? Nawal. Sami'tum. Itu yang ada. Lanjut Safira, ulang bacanya. Mau tadi keluar. Hah? Mau tadi keluar. Coba baca nih, baca nih. Safira. Hiya sami'tum fi baitihi. Hah? Baitiha. Ya, fi baitiha. Coba perbaiki, ini jelas salah ini. Coba perbaiki. Bagaimana supaya baik? Silakan Safira. Ditukar jadi Ya, cepat-cepat. Perbaiki, ini sudah jelas salah kalimatnya. Coba. Bagaimana pendapat Safira? Bebas. Pokoknya betul. Coba. ditukar jadi koma. Ya dibaca. Silakan. Pokoknya baca. Hiya sami'tum fil baitikum. Salah, masih salah. Dengarkan si Najwa. Perbaiki Najwa. Langsung. Hiya sami'tum fi baitiha. Masih salah. Balkis, perbaiki Balkis. Iya. Sami'at. Sami'at itulah datanya. Namanya. Ya sami. Oh, alah dibener. Benerin toh kan iya sami'at. Ya, coba Balkis. Ya sami'at fi iya. baitiha. Iya, itu yang betul. Kok yang lain Safira sama si Najwa kok enggak cepat nangkapnya? Maunya yang cocok tentu sami'at maunya. Ya. Ataupun kalau misalnya dibuang hiya boleh. Tadi kan ada sami'tum. Bisa saja sudah ditukar antum sami'tum fi baitiha. Tapi ini apalagi yang mau diganti? Coba ini sudah cocok ini. Hiya sami'at fi baitiha. Ya, hiya sami'at fi baitiha. Apa terjemahnya Balkis? Dia telah mendengar dia Di rumahnya. Telah mendengar dia di rumahnya. Coba Nawal, coba ini diganti Nawal yang ini gantinya Nawal, silahkan ditukar. Silakan Nawal ditukar ya. Silakan Nawal. Lanjut. Perbaiki. Silakan Nawal. Hiya. Mana pula ya ini? Sudah Pakai anta ditukar. Ustaz. Iya. Anta sami'ta fi baitihi. Masih ada salah. Anta sami'ta sudah betul. Nah, coba anta sami'ta sehingga dia sejalan semuanya. Coba. Anta sami'ta fi baitika. Iya.
Anta sami'ta fi baitika. Betul ya? Ya, anta sami'ta fi baitika. Ini diganti lagi. Boleh hi sebenarnya yang lain, tapi ini untuk sesuai saja, itu untuk sama, supaya sama dia. Seperti ini. Jadi sama dia. Anta sami'ta fi baitika. Ya, ini perbaiki. Berikut coba ini lagi. Nawal lagi baca, silakan Nawal. Silakan nomor 16. Haitul. Hayatut. Oh ya. Hayatul. Hayatut. Hayatu. Kan sambung sini. Hayatud dunia. Betul. Laibah. Oh, kalau hayatud dunia kira-kira ini dua kata ini apa ini Nawal? Bagaimana menguraikannya itu? Bagaimana menguraikannya? Hayatu dengan dunia. Diterangkan? Dia terangkan, menerangkan. Nah, kedua-duanya ini berfungsi sebagai pokok Kalimat. Kalau ini baca Laibah. Ini dibuat laibun. Ya, memang masih keliru ya, karena dia berbentuk kata benda. Laibun. Ya. Ini polanya pola mubtada khabar atau pola fi'il fa'il ini, Nawal? Mubtada khabar. Mana mubtadanya? Hayatud dunya. Hayatud dunya itu aja pokok kalimatnya. Mana sebutannya? Laibun. Laibun. Ya, laibun. Ya. Laibun. Jadi apanya sebutannya adalah laibun. Artinya ini hidup di dunia. Hidup di dunia adalah permainan ya. Hidup dunia adalah kayak permainan anak-anak. Anak-anak nggak karu-karuan aja main terus. Itu hidup orang dunia. Terus ini lagi Najwa, silakan Najwa. Hayatud dunya lahwa. Tapi khabar. Bun. Ya apalah? Bun. Ya lahwun. Jadi hayatud dunya lahwun. Bermain juga ini maksudnya. Cuma beda kalau ini mainnya remaja ini. Ini sudah Al-Quran ini. Hidup dunia seperti main anak-anak. Lihat anak-anak main. Nggak tahu hari petang, nggak tahu belum mandi enggaknya. Lihatlah kalau anak-anak. Kamu pun masih anak-anak tapi sudah mulai dewasa nih berpikir. Lahwun bermainnya remaja. Remaja pun gembira-gembira terus. Makanya banyak orang yang lupa. Ini pola mubtada khabar atau pola fi'il fa'il Najwa? Mubtada khabar. Iya, mubtada khabar. Coba silakan Balkis, silakan Balkis. Ini lagi. Hayatud dunya zinatun. Iya, hayatud dunya zinatun. Ya, hayatud dunya zinatun. Mundur sedikit baru bisa. Zinah. Ini juga Al-Quran juga nih. Hayatud dunya zinatun. Hayatud dunya zinatun. Zinah ya. Hayatud dunya zinatun. Artinya kehidupan dunia ini bersolek, berindah-indah. Silakan. Baju digosok, terus tas dibeli yang cantik, terus itu biar hias-hias. Mana pokok kalimatnya nih, Balkis? Hayatud dunya. Ya, dua kata ya.
Cuma aturannya dunia ini baris bawah, tapi dia tetap seperti itu sampai hari kiamat. Nggak ada dunyu, nggak ada dunia, tetap dunia. Karena gini modelnya. Nah, jadi apa artinya? Mana sebutannya? Ayo, mana sebutannya? Zinatun. Iya, ini agak nah, nanti itu sebenarnya dulu waktu belajar dulu kan perempuan sama perempuan, tapi di sini mulai ada kecuali ini baru nampak perempuan sama perempuan. Tapi kalau ini nampaknya enggak, ini berbentuk perempuan. Cuma yang disebutannya ini lahbun, laib. Tapi ini berlaku juga seperti ini, ya. Jadi hidup dunia adalah berindah-indah bersolek. Hidup dunia bermain seperti anak remaja. Hidup dunia bermain seperti anak-anak. Silakan Sapira terakhir. Silakan Sapira. Lompat. Halo Sapira. Berarti apa jauh ya? Apanya kurang bagus sinyalnya? Coba Nawal, baca Nawal. Hayatud dunya Tapa, tafahurun. ya tapahur. Coba baca Balkis. Dunia tafa. Iya, tapahur. Najwa. Hayatud dunya tafakhur. Iya, kasih barisnya terakhir. Coba ulang. Hayatud dunya. Hayatud dunya tafakhurun. Iya, tapahurun. Ya, tapahurun. Sapira, kedengaran? Enggak ya. Ya. Tapahur ini artinya bermegah-megah, berbangga-bangga. Lihatlah hidup orang di dunia. Jadi ini Al-Quran ini, hidup dunia bermain seperti anak-anak. Hidup dunia bermain seperti remaja, sibuk gak karuan aja. Hidup dunia bersolek, berindah-indah. Hidup dunia bermegah-megah sesama manusia. Nah, inilah kerja orang. Makanya diingatkan jangan sampai lupa, bermain boleh saja, bersolek boleh saja, bermegah boleh saja, tapi jangan lupa kepada hidup di akhirat. Jadi hidup akhirat itu sebenarnya membuat baik hidup di dunia. Lihatlah sekarang karena orang tidak yakin hidup dunia beramburadul aja. Ya. Sampai sini pelajaran kita. Mari berdoa. Mudah-mudahan semua peserta bahasa Al-Quran makin hari paham nanti membaca Al-Quran itu kencang dia membacanya, mengerti susunan bahasanya, mengerti bentuk katanya, mengerti terjemahan, mengerti tafsir. Baru paham dia. Jadi dia berkiprahlah di dunia mencari ilmu. Ya, jadi kalau orang sudah yakin kehidupan akhirat, pasti menjadi baik hidupnya di dunia. Dengan baik hidup dunia itulah nanti maka dia baik di akhirat. Jadi bukan berarti kalau yakin ke akhirat terus nggak malas belajar, malas bekerja, itu salah jadi. Karena mengingat akhirat itu adalah tempat yang paling bagus, maka dia di dunia berbagus-bagus. Nah, itu maka di dunia sekarang payah membaikkan orang karena banyak orang tidak yakin kepada akhirat. Mari berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal arabiyyah wa 'allimna lughatal qur'aniyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.